Ar-Rahman. Nah, nama orang ini Ar-Rahman. Ini harus diganti. Karena ada sifat khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Atau ditambah dengan apa? Abdur Rahman. Ini boleh. Kalau nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, misalnya gini, ada orang namanya Abdurrahman. Nah, ini kan Rahman ini khusus nama Allah Subhanahu wa taala. Dipanggilnya Rahman, ini kurang pas ya. Harus dipanggilnya Abdurrahman. Abdur Razak. Abdur Razak artinya hamba zat yang maha pemberi rizki. Jadi yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh orang itu memberikan nama dirinya Ar-Razak. Ini nggak boleh. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, annahu kana yukna Abal Hakim. Dahulu orang itu memberikan aku kunyah. Kunyah itu apa? Nama panggilan. Kunyahnya Abdul Hakam. Abul Hakam bukan Abdul. Abul Hakam. Nah, ini kunyah ini ikhwah ya. Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit tentang kunyah. Kunyah ini sunnah Nabi Muhammad sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan diberikan bukan hanya untuk orang yang sudah punya anak. Yang bujang pun ya, yang bujangan atau yang gadis belum menikah itu dianjurkan memiliki nama kunyah. Dan nama kunyah ini ikhwah ya, untuk anak, mengambil nama anak pertama, anak laki-laki pertama. Saya punya anak namanya Al-Kautsar, Abu Kautsar. Berarti bapaknya Kautsar. Ya. Kalau anak pertama namanya Aisyah, anak kedua namanya Yusuf misalnya. Berarti namanya Abu Yusuf, bukan Abu Aisyah. Nah, ini sebagian teman-teman yang sudah kajian ya, yang sudah kenal kajian ini belum paham ya. Anak pertama namanya Maryam, anak yang kedua namanya Zaid. Tapi nama kunyahnya Abu Zaid, Abu Maryam. Ini kurang pas ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita yaitu nama kunyah itu diambil dari nama anak laki-laki pertama. Ini sebuah apa ya? Sebuah keistimewaan sih, bukan sebuah kebahagiaan tersendiri ketika memiliki anak laki-laki pertama. Kalau masih bujang gimana Ustaz? Enggak apa-apa ya. Cari nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Nama laki-laki kalau bisa ya. Misalnya kita masih bujang nih, ya. Wah, suka sama nama kan nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abu Abdurrahman enggak apa-apa, ya. Atau Abu Muhammad. Muhammad ini bagus, ikhwah. Artinya yang terpuji, orang yang terpuji. Kalau kita nama anaknya Muhammad enggak apa-apa. Manggilnya harus yang lengkap, Muhammad. Kadang ini nama bagus-bagus di Indonesia dirubah. Nama Muhammad dipanggil Mamat. Nah, ini kurang pas ya. Nama Abdullah, tetangga saya ada namanya Abdullah dipanggil Dolet. Jauh banget ya. Abdullah ya Abdullah manggilnya. Ya. Yang paling banyak ini namanya Abdurrahman, dipanggil Rahman. Ini kita kasih uzur, mungkin mereka belum paham. Ya. Tapi secara syariat ya, tidak boleh memanggil orang dengan sebutan Rahman saja. Ya. Tapi harus diikuti dengan Abdurrahman. Dan ini ya, Abu Shuraih ini ya, dulu diberi nama Abul Hakam. Nah, ini Nabi Muhammad SAW tahu. Wah, nama kunyahnya Abul Hakam. Ya. Kemudian beliau mengatakan innallaha huwal
hakamu. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu. Dan hanya kepada Allah segala permasalahan dimintakan keputusan hukumnya. Ini Nabi Muhammad SAW langsung nasihatin si Abu Shuraih ini, yang dulu namanya Abdul Hakam. Kemudian Abu Shuraih ini mengatakan, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku kalau dia berselisih tentang suatu pendapat dalam suatu masalah, mereka itu mendatangiku. Ini kaumnya Abu Shuraih ini datang kepada Abu Shuraih, waktu itu yang namanya Abul Hakam. Faradiya kilal faryaqaini. Jazakallahu khair. Lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka. Kemudian kata Abul Hakam, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya, sama-sama ridho. Kalau sudah Abu Shuraih ini yang memutuskan, berarti mereka harus nerima, harus ridho. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma ahsana hadza. Alangkah baiknya hal ini, bagus banget nih. Ya, kalau ada kamu itu dituakan di kampungmu, di kaummu, ya, orang ada masalah datang ke kamu minta pendapat, ini ma ahsan hadza. Alangkah bagusnya ini. Famalaka minal waladi, apakah kamu punya anak? Ya. Sudah memuji, wah ini bagus ini. Kalau kaummu datang ke kamu untuk minta pendapat, bagus. Kamu punya anak nggak? Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Shuraih menjawab, fakultu, bila menjawab, ya punya. Namanya Shuraih, Muslim, wa Abdullah. Yang anak pertama namanya Shuraih, yang kedua Muslim, yang ketiga Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, faman akbarohum. Siapa yang paling tua di antara mereka? Yang paling besar siapa namanya? Kemudian Abu Shuraih mengatakan, Shuraih. Nama anakku yang paling besar namanya Shuraih. Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, fa anta Abu Shuraih. Maka kamu ini namanya Abu Shuraih. Mereka anaknya siapa, Bang? Abdullah ya? Abu Abdullah. Bagus ini. Nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa hubungannya bab ini, nama ini dengan kitab tauhid? Kok bisa dihubung-hubungkan dengan kitab tauhid? Hadis ini apa? Apa hubungannya nama dengan tauhid? Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dari hadis ini atau dari bab ini, kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil kandungan dari bab ini, bahwasanya wajib bagi kita untuk memuliakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sebuah nama, dia sudah termasuk zat dan juga sudah termasuk sifat. Beda sama makhluk. Ada makhluk namanya Abdur Razak. Ini zatnya Abdur Razak nih, tapi sifatnya nggak mencerminkan dia ini Abdur Razak. Setiap hari kerjaannya ngeluh tentang rezeki terus. Setiap ketemu orang ngeluh tentang rezeki. Ada orang yang namanya Muhammad. Muhammad artinya apa? Orang yang terpuji. Tapi kesehariannya Muhammad ini nggak mencerminkan sikap terpuji. Nipu, apalagi berkata kasar. Pokoknya semua sifat yang nggak terpuji ada dalam Muhammad ini misalnya. Muhammad ini nama orang. Zatnya jelas namanya Muhammad, tapi sifatnya jauh dari kata Muhammad. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memiliki nama Ar-Rahman, yang Maha Pemurah,
atau yang maha penyayang, ya, dia namanya penyayang, sifatnya juga menyayangi seluruh alam semesta, seluruh makhluknya. Inilah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kaitannya nih. Kemudian dalam bab ini juga diambil kandungan, ya, inti dari bab ini, ya, kita dianjurkan mengganti nama yang kurang baik, mengganti nama yang kurang baik untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki nama, ya, atau anak, ya, yang namanya ini bawa nama Allah, ini harus berilmu dulu. Harus berilmu dulu. Adapun ikhwan, ya, ketika kita mau memberi nama seorang anak, ya, ini ada tuntunan dalam Islam. Tidak sembarangan. Yang anaknya sudah 3, udah pro nih. Kalau abang itu 3 udah pro. Rehan baru 1 kan ya? Dokter belum ya? Dokter belum ya? Oh belum. Semoga Allah mudahkan. Belum menikah? Oh, zawajakallah zaujatan salihatan. Semoga Allah menikahkanmu dengan wanita yang salihah. Amin. Insyaallah. Wa ghaniyatan dan kaya, insyaallah. Wa jamilatan dan cantik, insyaallah. Ini doanya sangat bagus sih. Dulu ketika saya baru selesai kuliah juga tanya sama guru kami, udah menikah belum? Belum, Ustaz. Zawajakallah zaujatan salihatan wa ghaniyatan wa jamilatan. Semoga Allah menikahkanmu dengan wanita yang salihah, cantik dan kaya. Amin, insyaallah. Ikhwan fillah wa iyyakum, ya. Apalah arti sebuah nama, ya, itu tidak berlaku dalam Islam. Nama itu sangat berpengaruh terhadap karakter seseorang. Nama sangat berpengaruh pada karakter seseorang. Dan para ulama, ya, mereka berpendapat bahwasanya haram memberikan nama yang mengandung penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya siapa? Abdul Uzza. Siapa Uzza ini? Berhala, ya. Hambanya berhala, Uzza, nama berhala, nama sesuatu yang disembah di zaman jahiliyah. Kemudian nama-nama yang haram diantaranya Abdus Syam, hambanya matahari, hambanya matahari. Abdur Rasul, wah ini kan sekilas bagus ya, bahasa Arab nih, tapi haram kita ngasih nama kayak gini, ya. Abdur Rasul, hambanya Rasul. Abdun Nabi. Wah, sekilas yang penting bahasa Arab aja. Ya. Ini enggak boleh. Diriwayatkan oleh Hani bin Zaid bahwasanya dia sedang menghadap Nabi Muhammad SAW. Dia ini sebagai seorang utusan yang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, salah seorang di antara mereka memanggil Hani bin Zaid ini dengan sebutan Abdul Hajar. Apa Abdul Hajar? Hamba batu. Namanya hamba batu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa namamu? Abdul Hajar. Kemudian Nabi Muhammad SAW merubah namanya. La ismuka Abdullah. Namamu Abdullah. Diganti dengan Abdullah. Hambanya Allah. Bukan Abdul Hajar. Bukan hambanya batu. Kemudian ketika kita hendak memberi nama, ya, dengan nama-nama Allah, tadi sudah kita jelaskan, ya, kalau ada alif lam, ya, walaupun nggak ada alif lamnya pun itu nggak boleh, ya. Ar-Rahman. Ada alif lamnya nggak? Ada.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama-nama khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bari, nggak boleh kita ngasih nama anak itu Al-Bari. Kalau masjid ada ya, Masjid Al-Bari. Tapi kalau nama anak itu tidak boleh. Karena ketika kita memberikan nama-nama ini, ya itu memiliki dua sisi kata para ulama. Apabila penyebutan nama dengan huruf alif lam, ya ini jelas tidak boleh. Karena diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada alif lamnya, sebagian ulama berpendapat khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama anak Ar-Razak misalnya, Ar-Rahman, Ar-Razak, ini nggak ada orang yang bisa ngasih rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih kita rezeki itu bukan konsumen, bukan atasan, bukan perusahaan, tapi yang ngasih rezeki kita itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah lihat orang di PHK nggak? Pernah. Masih hidup nggak dia? Masih. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kerja kita itu wasilah. Tetap kita harus merawat tempat kerja kita. Jangan mentang-mentang wah rezeki datang dari Allah. Allah yang ngasih kita rezeki. Datang kerja, masuk jam 8, datang jam 9. Jam 10 datangnya. Disuruh piket nggak mau. Pokoknya membantah terus, ya. Pecat orang kita. Ya. Alasannya apa? Rezeki datang dari Allah. Sudahlah. Orang kayak gini biasanya menghibur diri sendiri dia. Padahal dalam hatinya sedih juga sebenarnya. Nah, ini ya. Nggak boleh ngasih nama orang Ar-Rahman, Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya apa? Yang maha menciptakan. Al-Khaliq itu artinya yang maha menciptakan. Kalau Abdul Khaliq boleh. Tapi Ustaz, kadang bingung juga. Ada jamaah yang tanya nih. Bingung juga kadang kan anak bertanya, "Papa, yang menciptakan meja ini siapa?" Ya tukang, kan gitu. Pernah nggak tuh tanya sama anak tuh? Kalau anak masih umur setahun ya belum ya. Ini anak umur 3 tahun, 4 tahun ini mulai, waduh, rasa ingin tahunya tinggi. Betul kan dia? Nanya, "Ayah, yang menciptakan mobil siapa ya?" Misalnya gitu. Allah. Tapi ya ada pabriknya ya. Berarti orang yang menciptakan. Nah ini. Ini harus kita pahami. Yang dimaksud dengan Al-Khaliq, Allah itu menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Manusia ada nggak dulu? Nggak ada. Tapi Allah yang pertama kali menciptakan manusia tersebut. Meja yang menciptakan siapa? Allah. Karena Allah yang menciptakan kayu. Yang menciptakan bahan utamanya ini Allah. Manusia itu yang menciptakan, tapi hanya meneruskan. Makanya penting ya. Sekali-kali ajak anak itu keluar. Lihat, nak, yang menciptakan gunung itu Allah, nak. Di sana ada pohon, ada tumbuh-tumbuhan. Pohon itu, nak, dibuatlah oleh manusia jadi apa? Meja, jadi kursi, jadi jendela. Ini pintar-pintar orang tuanya. Jadi jangan anak bingung nanti. Anak tanya, "Ya, yang menciptakan rumah sakit siapa ya?" Allah, nak. Loh, ya, tapi itu ada pak tukangnya yang ngerjain. Nah, nanti bingung juga orang tuanya nih. Ini harus paham jawabannya. Itu berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh ngasih nama anak Al-Khaliq. Tapi kalau Abdul Khaliq, boleh. Al-Karim, yang maha mulia. Nah, ini nggak boleh. Yang benar gimana? Abdul Karim. Kadang tuh dilema. Saya sering ketemu beberapa teman ya yang minta saran nama anak. Nama anak pakai nama Allah, Ustaz. Apa lah Ustaz kira-kira? Kasih nama Abdul Karim, bagus. Abdul Karim. Abdul Razak, bagus. Enggak pede Ustaz, ada Abdulnya. Enggak malu dia bawa nama Abdul. Abdul Razak. Abdul Rahman, malu dia ada nama Abdulnya. Padahal inilah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyazubillah sampai ngasih nama anak yang berkaitan dengan nama-nama barat. Nah ini nggak boleh, haram. Haram hukumnya memberikan nama anak itu berkaitan dengan nama-nama
nama-nama orang-orang barat ya, yang menjadi ciri khas kekafiran ya. Contohnya siapa? George. Bapaknya namanya Sunarto, mamanya namanya Tumini, anaknya Georgi, George. Ini nggak nyambung ini. Ya. Nggak boleh. Ya. Apa hubungannya? Oh, ngapa kasih nama ini, Pak? Bagus, Tat, kayak nama orang Spanyol, kayak main bola. Ini nggak boleh. Ngasih nama anak, misalnya Ros. Orang Jawa banyak ya namanya. Nama Ros banyak. Ros tapi manggilnya Ros pakai U dia. Pakai antara O sama U. Bi Ros ini banyak ya. Tapi ini maksudnya ini menyerupai orang-orang kufar. Suzan. Ini nggak ada dalam Islam, nama kayak ini nggak ada. Padahal nama-nama yang indah dalam agama Islam itu banyak, ikhwah. Nama-nama sahabiah itu banyak. Kanza, ini sahabat ini, sahabiah ini, ya. Sumayyah, Fatimah, ini nama-nama yang bagus. Terus ngapa masih pakai nama-nama orang kufar? Kiblatnya ini orang kufar. Ini banyak ya, nggak usah disebutkan nama-nama orang kufar, itu sudah tahu sendiri ya. Yang mungkin hampir tiap hari nonton film-film barat ya, tahu nama-nama orang kufar. Jangan sampai kita berpikiran nama anak Lionel Messi. Nama anaknya siapa? Lionel Messi. Agamanya apa? Yahudi. Masa nama anak kita kayak nama anak Yahudi? Namanya siapa? Christian. Nama anak kok Christian gitu loh. Bapaknya siapa? Partono. Nggak masuk ikhwanya. Nggak ada korelasinya di situ. Malu ngasih nama anak Zaid. Apalagi? Khalid. Malu. Apalagi tahun 90-an ya. Tahun 90-an teman-teman itu jarang yang namanya nama Islamnya jarang ya. Termasuk saya sendiri lah. Tahun 90-an nama Dimas Gusti Parlingga. Ini enggak apa itu. Setelah saya tanya sama keluarga saya, kenapa nama saya Dimas Gusti Parlingga? Enggak tahu. Nah, karena namanya tidak ada unsur kekafiran, ya, unsur kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala enggak perlu diganti. Kecuali kalau nama saya Abdul Hajar. Ini harus diganti. Atau nama saya George. Siapa namanya misalnya? George Parlingga misalnya. Ini harus diganti ini. Tapi kalau Dimas Gusti Parlingga, ya nggak ada unsur kekafiran. Maka boleh. Atau laki-laki namanya Suci. Harus diganti. Ini ciri khas seorang perempuan. Atau nggak boleh yang mengklaim dirinya ini suci. Paham nggak? Nggak boleh. Karena saya punya teman laki-laki namanya Suci. Teman laki-laki Indah namanya. Indah Prasetyo, mudah-mudahan nonton dia. Ini harus diganti Indah namanya ini. Gak boleh, saya panggilnya Prasetyo, gak mau manggil Indah, geli saya. Laki-laki namanya Indah, ini bener. Indah Prasetyo. Ini harus diganti kok. Tapi kalau Dimas Gusti Parlingga ya gak apa. Wendy, Bambang gak ada masalah ya. Gak ada masalah di nama tersebut. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Dalam bab ini juga kita dianjurkan untuk mengganti nama yang kurang baik. Jangan malu, ya. Dan nanti akan dibahas, tidak perlu akikah lagi. Nah ini ganti nama itu tidak perlu akikah. Ya cukup ganti aja, langsung ke capil udah selesai. Kalau urusannya ribet, nanti dulu lah urusan capil. Yang penting kita memperkenalkan nama kita bukan nama yang lama lagi, yang ada unsur kekafiran. Ikhwan fillah wa iyyakum. Sedikit kita mengulang bahwasanya ada nama yang khusus milik Allah dan ada nama yang tidak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Yang khusus tadi kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, di antara nama yang khusus adalah As-Somad. Enggak boleh ngasih nama anak itu As-Somad. Ar-Rahman, Al-Malik. Nggak boleh. Nah, nama yang tidak umum seperti As-Sami, Al-Basir. Nah, ini nama yang tidak umum. Ini boleh kita manggilnya dengan nama Ar-Rahim. Rohim. Nah, nggak apa-apa.
Nah, ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nama yang khusus yang tidak boleh menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ahad. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Ahad, As-Samad. Al-Ahad ini satu. Zat yang satu. Nama anaknya siapa, Mas? Ahad namanya, enggak boleh ini. As-Samad, Khaliq, Ar-Razzaq. Itu nama yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh juga memberi nama anak itu raja di raja. Raja di raja. Raja dari segala raja, ini enggak boleh. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Allah yang sombong. Allah itu yang menciptakan kita. Ini nama Allah ya. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh Allah memberikan menamai dirinya Al-Mutakabbir. Allah yang maha sombong. Apa yang mau sombongkan? Ya. Apa yang kita mau sombongkan apa? Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Al-Batin. Nah, ini nggak boleh juga. Wa iyyakum. Nama ya, itu memiliki pengaruh terhadap orang yang diberikan nama. Seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah memiliki anak perempuan yang diberi nama Asiyah, pakai shad. Asiyah. Asiyah, bukan Asiyah, bukan ya. Asiyah, yang artinya wanita yang suka bermaksiat, durhaka. Kemudian, ya, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilatan. Kemudian Rasulullah SAW mengganti namanya Asiyah ini dengan nama Jamilah. Apa arti Jamilah? Cantik. Ya. Jangan mentang-mentang bahasa Arab langsung kita ikut-ikutin. Atau beda huruf aja. Nah ini, beda huruf beda arti kok. Asiyah, dia mau mengikutin siapa? Istri Firaun ya. Asiyah ya. Tapi pakai shad. Asiyah. Ini bahasa Arab itu ikhwah, beda huruf, beda arti. Harus hati-hati. Kayak kita sholat. Nah ini, disclaimer dulu. Kita sholat nih, Al-Fatihah nih. Alhamdulillah, Beda dengan orang yang mengucapkan Alhamdulillah, Beda ya. H yang tebal sama H yang tipis. Ini beda ketika salah menyebutkan batal sholatnya. Loh kenapa Ustaz? Iya, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binasalah Allah Subhanahu wa taala. Jauh nggak kira-kira artinya? Jauh. Nah, kalau ada pelajaran tahsin usahakan datang ya. Hari Kamis ya. Hari Kamis tanya sama Ustaz yang ngajar tahsin, Ustaz Ubay. Minta, Ustaz, tolong Ustaz simak bacaan saya. Ustaz, enggak apa-apa ya. Atau ada Ustaz yang antum anggap dia mumpuni dalam tahsin. Tanya, atau teman antum yang bisa tahsin, tanya, nggak apa-apa. Tolong simakkan bacaan saya. Al-Fatihah. Al-Fatihah ini, Juan, salah nyebut, batal sholatnya kita. Ya, paham ya? Masya Allah, jazakallahu khair. Bismillah. Saking berpengaruhnya nama, Nabi Muhammad SAW merubah nama anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan para sahabat pun dulu banyak ya. Sering para sahabat itu datang ke Nabi Muhammad SAW ya. Ketika anaknya baru lahir, itu diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Minta dikasih nama dan ditahnik. Nggak tahu ya, kalau Dokter Wahyu nggak ada yang udah pulang. Kalau dari segi medis gimana masalah tahnik ini ya? Soalnya dulu saya mau tahnik anak saya tuh ketahuan bidan, kena marah saya. Oh ya apa ini? Nggak usah, nggak. Ini nih bukan zaman Nabi. Dia bilang gitu. Ya, tapi tetap aja kita tahnik ya. Gimana cara tahnik? Ya ambil dikit aja kurma. Kurma kita kunyah, ya. Kita kunyah, tempelkan di langit-langit. Di langit-langit mulut anak kita. Ini tahnik. Ya. Karena ini sunnah Nabi Muhammad SAW.
Kalau kita bisa ya, kalau tidak bisa jangan. Nanti diambil kurma ajwa yang besar itu, masukin ke mulut anaknya, wah tewas ini anaknya. Pas di visum, bapaknya yang kena. Kata Ustaz Dimas, kemarin kajian, waduh, dipanggil saya ke Polres nanti, bahaya ya. Tanya ya, dan ini para sahabat pun mereka mampu sebenarnya memberi nama anak mereka, tapi mereka menemui menemui Nabi Muhammad SAW. Dan di antaranya sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku pernah memiliki anak yang baru lahir. Lalu aku serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau memberi nama Ibrahim dan mentahniknya. Mentahnik itu apa tadi? Mengunyah kurma sedikit, kemudian ditempelkan di langit-langit mulut bayi. Dengan kurma ini, beliau juga mendoakan keberkahan. Keberkahan untuk anak tersebut ya. Lalu beliau mengembalikan kepadaku. Habis dikasih nama, wah namanya ini Ibrahim. Ditahnik, kemudian didoakan keberkahan, dibalikkan lagi ke bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang Arab atau syair orang Arab, mereka mengatakan likulli musamma min ismihi nasibun. Nama setiap orang ya, akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Ya. Ini karena punya anak, misalnya anaknya siapa ya? Abdurrahman. Ini biasanya anaknya ini penyayang. Dia akan secara nggak langsung dia akan memiliki sifat Rahman. Ya. Ba'da taufikillah ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun banyak juga ya teman saya namanya Rohman ya keluar masuk karena narkoba juga. Dia punya teman namanya Abdurrahman. Hampir berapa bulan sekali panggil lagi ke Polres, narkoba lagi. Itulah bedanya sifat manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah kita jelaskan, kalau Allah punya nama Ar-Rahman, itu sudah mencakup nama dan sifatnya. Tapi kalau manusia namanya Abdurrahman, dia hanya zatnya aja, sifatnya enggak. Sifatnya itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Wendy nama anaknya Abdul Ghani. Zat yang hamba dari zat yang maha kaya. Oh ini ya. Ini pasti ada keinginan dalam hatinya. Saya punya anak namanya Al-Kautsar. Setelah baca tafsir, ternyata artinya kebaikan yang banyak. Orang mengartikan wah telaga gitu kan. Tapi artinya itu kebaikan yang banyak. Ya mencakup semua kebaikan. Ya kita berharapnya seperti itu. Ya. Ini penting kita mempelajari nama-nama untuk anak kita. Dokter nanti silakan dipikirkan nama kunyahnya apa. Ya. Jangan Abdul Hajar ya. Abdul Syam. Nggak boleh. Ya. Punya anak, wah nanti saya punya anak namanya Khalid. Abu Khalid. Abdul Khalid. Nah, nggak apa-apa. Ya. Abu George. Agak aneh ya. Abu George, Abu Michael, nggak nyambung gitu loh. Ya, kita punya teman juga, barista juga, namanya Michael. Wah aneh namanya. Ngapa kalau mau ke Michael? Nggak tahu kan? Bapak aku kasih nama. Ya kita kasih uzur, orang tua kita mungkin dulu belum paham, ya nggak apa-apa. Ya. Mungkin kalau bapak saya paham juga, nama saya ya Umar ya kan, sesuai besar tinggi gitu ya, Umar. Ini namanya Dimas. Apa lagi? Kenapa nama saya Dimas? Nggak tahu, pokoknya bagus saja. Ada nama yang terinspirasi dari film-film India. Karena tahun 90-an itu lagi musim-musimnya film India. Ya. Namanya siapa? Bram misalnya kan. Ini zaman dulu gitu. Kalau lihat di film bagus, jadi kasih nama ke anaknya. Ini nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin itu dapat saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan larangan bercanda menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya pembahasan ini ya. Hari Rabu depan semoga Allah mudahkan tentang bercanda. Ya intinya membawa syariat lah. Lihat orang jubah bercadar dikatai ninja kan sering gitu ya. Ini apa hukumnya? Nah insya Allah kita bahas
di pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-48. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan datangnya dari Allah, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.